Cara mengatasi, hukum dan ciri suami atau istri selingkuh. Tidak mudah mengambil sikap yang tepat saat menghadapi suami atau istri selingkuh karena biasanya pasangan yang baru ditinggal selingkuh merasa sangat sakit hati, marah, pikiran kalut dan pada sebagian orang akan susah untuk berpikir jernih sehingga membutuhkan masukan positif dari orang lain. Sedangkan jika salah curhat pada lawan jenis, justru akan membuka jalannya perselingkuhan baru. Semoga tulisan saya ini dapat membantu pembaca yang mengalami keadaan tersebut. Definisi selingkuh. Untuk menyelesaikan permasalahan selingkuh perlu diperjelas dulu apa arti selingkuh. Selingkuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah, suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong, 2 suka menggelapkan uang, korup, 3 suka menyeleweng. Dalam hubungan perkawinan secara umum orang mengartikan selingkuh adalah zina. Maaf sebelumnya, izinkan saya bertanya. Apakah Anda sudah menikah dan hal di atas perselingkuhan sedang terjadi pada diri Anda atau pasangan Anda? Jika Anda jawab, ya, selamat, karena Anda atau pasangan Anda yang berselingkuh akan mendapatkan 7 kesempatan emas, yaitu 1. Kesempatan emas pertama yaitu sebagai balon bakal calon bahan sate di neraka. Jika Anda wanita, paling hanya akan ditusuk tepat di kemaluan dengan batang besi kasar berwarna merah karena panasnya sebagai balasan bagi wanita yang suka mengikuti nafsunya memasukkan batang yang tidak halal di kemaluannya. Begitu juga bagi laki-laki yang suka menjepitkan batangnya di kemaluan yang tidak halal akan mendapatkan hal yang hampir sama, yaitu batang kemaluannya di neraka akan dijepit dengan penjepit besi yang sangat luar biasa panasnya. Sehingga wanita dan laki-laki pezina ini akan menjerit-jerit dengan suara yang sungguh sangat-sangat keras karena sangat luar biasa rasa sakitnya akibat siksaan ini. Siksaan ini akan menyebabkan seluruh kulit kemaluan melepuh sampai ke dalam dan akhirnya badan pun menjadi ikut terbakar karena sangat panasnya besi tersebut. Tapi, jangan khawatir, kulit yang terbakar hangus akan diganti dengan yang baru oleh Allah SWT. Yang perlu dikhawatirkan adalah, siksaan tersebut akan terjadi berulang-ulang terus-menerus tanpa ada batas waktu akhirnya alias siksaan abadi, selamanya kekal di dalamnya. Setiap kali kulit rusak disiksa dan diganti normal lagi secara sekejap, kemudian disiksa lagi agar mereka merasakan azab. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Qs An-Nisa 56. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Qs An-Nisa 14. Bagi sebagian orang yang dangkal pengetahuan agamanya, gambaran siksa neraka itu seperti cerita dongeng pengantar tidur, atau bahkan siksa neraka itu paling juga panasnya juga biasa saja bisalah dirasakan. Siapa bilang, siksa neraka yang paling ringan adalah diletakkan bara api pada telapak kakinya dan orang yang disiksa seperti itu merasa bahwa siksa pada dirinya yang paling berat, padahal itulah siksa neraka yang paling ringan seperti yang dijelaskan pada hadis Bukhari Muslim di bawah. Jadi bagi yang mempunyai pengetahuan agama pasti akan berpikir 1000 kali untuk melakukan zina, karena dia tahu siksa neraka yang paling ringan adalah sebagai berikut. An-Nu'man bin Bashir R.A. berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seringan-ringan siksa ahli neraka di hari kiamat, ialah orang yang di bawah telapak kakinya diletakkan bara api yang dapat mendidihkan otaknya. Hari Bukhari Muslim. Jika Anda termasuk anggota OSIS, Organisasi Suami Istri Selingkuh, bukan organisasi siswa intra sekolah lo, dan belum mau keluar dari anggota serta berani menanggung resiko selingkuh, nggak masalah. Lewati saja tes berikut agar Anda semakin yakin dengan keanggotaan Anda. Bagi wanita, tes bisa dilakukan dengan cara, saat Anda makan di warung sate atau ikan bakar, Anda bisa dekatkan tangan Anda pada api pembakaran dan rasakan. Jangan sampai Anda merasa bahan sate atau ikan yang dibakar adalah Anda sendiri, meskipun akan begitu nantinya, atau di waktu lain saat Anda berada di dapur. Coba rasakan sesaat saat memasak. Dekatkan tangan Anda pada api kompor, rasakan, hitung-hitung itu sebagai latihan kecil, untuk mendapatkan hadiah panas yang lebih besar lagi nantinya. Bagi laki-laki,
Tes bisa dilakukan dengan mendekatkan tangan pada korek api gas atau rokok menyala pada tangan Anda dan rasakan jika tangan Anda tahan panas, dekatkan sumber panas lebih dekat lagi. Jika tangan Anda tidak tahan panas, saya sungguh heran jika masih ada yang berani selingkuh. Kenikmatan farji perempuan atau bagi wanita, batang, laki-laki yang tidak halal sungguh tidak sebanding dengan siksa neraka yang harus ditanggung. Jika Anda Muslim Anda pasti percaya isi Al-Quran itu 100% pasti benar. QS An-Nisa ayat 14 dan 56 di atas. Kenikmatan farji perempuan atau bagi wanita, batang, laki-laki yang tidak halal sungguh tidak sebanding dengan siksa neraka yang harus ditanggung. Jika Anda Muslim Anda pasti percaya isi Al-Quran itu 100% pasti benar. QS An-Nisa ayat 14 dan 56 di atas. Di zaman sekarang ini sungguh setan sudah sangat berkuasa atas manusia karena banyak suami atau istri tidak takut siksaan di atas bakal terjadi pada dirinya meskipun diingatkan dan masih diberi kesempatan hidup tetap saja tidak mau bertobat. Bahkan mungkin masih ada yang berani tersenyum sinis membaca tulisan saya tadi atau ucapan saya. Tapi tidak mengapa, apakah pezina sombong ini masih bisa tersenyum saat maut datang padanya dan tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat nasuhat tobat semurni-murninya, benar-benar tobat. Enggan bertobat atau mengulur-ulur waktu bertobat biasanya terjadi pada laki-laki atau perempuan yang akal sehatnya telah ditutupi oleh nafsunya sendiri. Mereka berpikir selingkuh dan zina sudah umum dilakukan dan biasa terjadi pada orang lain jadi tidak mengapalah hampir semua orang melakukan, sehingga banyak temannya, siksaan dahsyat pezina saat sakratul maut, di alam kubur dan di neraka pasti tidak akan terjadi. Jelas itu adalah pikiran orang yang sangat tersesat jauh, sahabat sejati setan penggoda lawan jenisnya. Kasihan orang tua dari pezina ini, bapak ibunya membesarkan dirinya dengan susah payah akhirnya hanya jadi pezina yang tidak peduli dengan siapapun kecuali pada pasangan zinanya. Orang seperti ini memang pantasnya hanya dirajam sampai mati seperti pada zaman Rasulullah SAW baru akan sadar kalau dirinya telah salah jauh tersesat. Jadi bagi pezina yang sombong yang keras hatinya dan telah disesatkan setan, membaca tulisan mengenai gambaran siksa seperti ucapan tadi hanya akan ditanggapi biasa saja tanpa ada rasa khawatir sedikitpun. Tapi saya ingatkan sekali lagi, untuk sekarang ini siksaan tersebut memang belum bisa dirasakan tapi tunggu tanpa diminta. Setelah maut menjemput silahkan rasakan akibatnya saat tiba awalnya yaitu rasa sakit saat sakratul maut, seperti dikuliti hidup-hidup, kemudian siksa di liang kubur baru siksa di neraka. Saya jamin 1 triliun % pasti para pezina ini akan sangat menyesal nantinya. Tapi ya itu tadi, sayangnya masih banyak pezina yang diberi kesempatan hidup dan diberi pengetahuan setelah membaca artikel ini masih tapi tetap saja tidak mau bertobat. Khusus bagi yang belum menikah silahkan baca di sini mungkin bisa jadi obatnya untuk tidak zina lagi. Siksa neraka abadi itu pasti terjadi. Benar saya tidak mengada-ada panasnya neraka jutaan kali dari panas yang ada di bumi. 2 kali lagi saya ingatkan siksaan paling menyakitkan di neraka pasti terjadi bagi pezina sombong yang tidak mau bertobat, siksaan pedih dan abadi yang diceritakan di Al-Quran 100% pasti benar, karena Al-Quran dijaga keasliannya oleh Allah SWT sendiri dari dulu sampai akhir zaman. Buktinya, sampai sekarang Al-Quran tidak pernah dapat dipalsukan satu huruf pun sampai bisa dipalsukan pasti akan segera ketahuan karena Al-Quran dihafalkan oleh jutaan orang yang tersebar di seluruh di dunia. 2. Kesempatan emas kedua menerima hadiah tanpa dipotong pajak setelah mati yaitu, siksa kubur. Tapi sayangnya hadiah siksa kubur ini hanya berlaku sampai hari kiamat tiba, jadi Anda tidak dapat menikmati selamanya seperti di neraka. Hadiah siksa kubur bagi anggota OSIS akan lebih besar dibandingkan bukan anggota OSIS, karena selingkuh, zina, adalah dosa besar ranking 2 setelah dosa syirik. Siksa kubur akan menimpa pezina dari pagi sampai petang setiap hari sampai hari kiamat tiba sebagaimana firman Allah SWT menyiksa Fir'aun karena dosanya dalam surat Al-Mu'min ayat 45-46. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. QS Al-Mu'min 45-46. Yang dimaksud dengan kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang adalah siksaan di alam barzak, alam kubur. Fathul Qadir 4/705. Dalam Sahih Muslim, Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, keduanya dari Jarir. Zuhair berkata,
Jarir menceritakan kepada kami, dari Mansur, dari Abu Wapetik terbalik Il, dari Masruk, dari Aisyah yang berkata, ada dua orang nenek tua dari kalangan Yahudi Madinah masuk menemuiku dan berkata, sesungguhnya penghuni kubur itu diazab dalam kubur mereka. Aku Aisyah, mendustakan mereka dalam hal ini karena memang tidak mau percaya begitu saja kepada mereka. Mereka berdua akhirnya keluar, dan masuklah Rasulullah SAW kepadaku langsung aku tanyakan, wahai Rasulullah, dua orang nenek Yahudi tadi masuk kepadaku dan mengatakan bahwa penghuni kubur itu diazab dalam kubur mereka. Rasulullah SAW bersabda, mereka benar, sesungguhnya penghuni kubur itu diazab dengan siksaan yang bisa didengar oleh binatang. Sahih Muslim, No. 586 dan Sahih Al-Bukhari, No. 6366. 3. Kesempatan emas ketiga menerima hadiah belayan Sakratul Maut. Hadiah ketiga ini tentunya hanya dapat dinikmati sekali saja seumur hidup sebagai awal atau hidangan pembuka bagi pezina sebelum menikmati hadiah-hadiah, nikmat, lainnya. Nikmatnya belayan Sakratul Maut dapat dibaca di Al-Quran. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan Sakratul Maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Qs. Al-An'am 6:93. Dan, sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan. Dan bertaut betis kiri, dengan betis kanan. Dan kepada Rabbmulah pada hari itu kamu dihalau. Al-Qiyamah, 26-30 sedangkan rasa sakit Sakratul Maut dijelaskan oleh Benu Abi Ad-Dunya rahimahullah meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Lihat Jami'u Al-Bayan fi Tafsiri Al-Quran, 26/100-101, dan Fathul Qadir, 5/75. Sakratul Maut dalam kitab Duratun Nasihin digambarkan rasanya seperti dikuliti kulit tubuhnya dalam keadaan hidup, sungguh sangat-sangat menyakitkan hanya saja bagi para pezina saat Sakratul Maut keadaan menyakitkan ini tidak mudah untuk dilihat oleh orang umum kecuali oleh orang tertentu karena pezina ini tidak dapat berkata-kata sebab jiwanya sedang dicabut dan tidak dapat berinteraksi dengan menggerakkan tubuhnya kecuali matanya yang terbuka tidak terpejam karena terpana dengan hadiah yang bakal diterima. Hai. Sungguh asyikkan rasanya, beda dengan berzina yang rasanya sungguh menyakitkan, maaf terlabik. 4. Kesempatan emas keempat untuk dibunuh atau dirajam terutama bagi Anda yang sudah menikah dan melakukan selingkuh zina, apalagi zina dengan suami atau istri orang lain akan lebih besar lagi kesempatannya dibunuh oleh pasangan dari yang Anda selingkuhi karena dalam Islam membolehkan hal itu meskipun secara hukum negara KUHP dilarang. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal darah seorang Muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal, orang yang berzina padahal ia sudah menikah, membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hari Bukhari nomor 6878 dan Muslim 1676. 5. Kesempatan emas kelima berlibur menginap gratis di Hotel Prodeo selama 9 bulan alias menginap di penjara serta berurusan dengan polisi jika suami atau istri selingkuhan sakit hati dan melaporkan perzinaan suami atau istrinya ke polisi dengan membawa bukti dan saksi karena selingkuh zina model ini adalah melanggar pasal 284 KUHP yaitu termasuk kategori kejahatan dalam kesusilaan dengan ancaman hukuman 9 bulan kurungan penjara. 6. Kesempatan emas ke-6, bercengkrama, ribut terus dengan suami atau istri dan berkesempatan berpisah dengan anak-anaknya. Padahal dapat dipastikan jika pezina bercerai dan melanjutkan hidup dengan selingkuhannya sampai saat ini belum ada ceritanya akan bahagia.
Untuk sementara memang akan bahagia tapi tidak selamanya karena kejadian selingkuh akan terjadi berulang, selingkuh lagi dengan yang lain, atau karena faktor lain seperti sifat atau hal yang terbuka dan baru terlihat setelah menjalani hidup dengan selingkuhannya. Banyak sekali contohnya untuk itu. Saat ini memang belum tapi nanti, tunggu buktikan sendiri, pasti Anda akan percaya 1000%. 7. Kesempatan emas ketujuh mendapat jaminan hari tua tidak dihargai atau dirawat anak-anaknya karena anak-anaknya akan sakit hati teringat ibunya yang sengsara ditinggal selingkuh bapaknya, begitu juga sebaliknya. Sebagian orang menganggap selingkuh itu biasa asal tidak zina padahal sebenarnya selingkuh model ini yang justru berbahaya karena dapat menjerumuskan orang baik menjadi pezina tanpa disadarinya karena hubungan berjalan secara normal alami, melibatkan emosi dan saling membutuhkan, seperti berhubungan lewat telepon, SMS atau yang lagi tren lewat WhatsApp, Line, Skype, Facebook atau media sosial lain dengan lawan jenis tanpa sepengetahuan suami istrinya, apalagi sampai membicarakan hal yang dapat membangkitkan rangsangan nafsu. Hubungan ini akan menimbulkan ketergantungan dan penyakit hati, rindu, yang berakibat akan mengurangi hak suami istrinya dan menyakiti hati suami istri. Selain itu perbuatan ini juga akan membuka jalan zina. Oleh karena itulah Allah SWT melarangnya sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang menyebutkan perbuatan mendekati zina dilarang. Jika selingkuh sampai terjadi zina akan terlalu besar dosanya. Nabi Muhammad SAW sampai menghalalkan darah seorang muslim yang selingkuh zina, untuk dibunuh jika pelaku sudah pernah menikah, lihat hadis sahih di bawah. Karena besarnya dosa itulah setan selalu berusaha dengan cara apapun untuk mengajak seorang suami atau istri selingkuh dengan cara memberikan pandangan tipuan agar orang lain lebih baik dari istri atau suaminya. Kenyataannya memang tidak ada suami istri yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Dan parahnya lagi setelah perselingkuhan terjadi justru setan yang akan memberitahu kepada pasangannya adanya perselingkuhan TSB sehingga terjadi keributan dan akhirnya terjadi perceraian. Itulah tujuan akhir dari godaan setan untuk selingkuh, yaitu perceraian. Setelah pelaku selingkuh menjadi duda, janda akan lebih bebas dan mudah tergoda nafsu sehingga terjadilah perzinahan abadi. Jadi bagaimanapun juga selingkuh pasti ketahuan, bagaimanapun rapatnya menutupi perselingkuhan karena ketahuan adalah bagian dari strategi utama setan menghancurkan pernikahan. Selingkuh itu nikmat apapun bentuknya, mau selingkuh ringan ataupun selingkuh berat sama nikmatnya, bahkan akan terasa lebih nikmat dari suami atau istri sendiri meskipun hanya sekedar SMS. SMS dari selingkuhan akan lebih nikmat dari suami istri sendiri ini karena ada setan yang ikut berperan di dalamnya yang masuk dalam jiwa dan pikiran baik saat awal kenalan, SMS, chatting, berbicara, bersentuhan, dan akhirnya berzina. Setan akan ikut secara penuh di dalamnya dan tidak akan pernah berhenti ikut campur sampai manusia itu ada niat berusaha sendiri secara keras dan meminta pertolongan Allah untuk bisa berhenti. Langkah terbaik menghindari berhenti dari perselingkuhan adalah tidak lagi menjalin komunikasi atau berduaan dengan lawan jenisnya tanpa didampingi muhrim. Jika Anda masih melakukan selingkuh tetapi belum diketahui pasangan Anda atau orang lain, saran saya segera saja berterima kasih dan mohon ampun kepada Allah karena Allah telah menutupi aib Anda. Segeralah berhenti dan bertobat kepada Allah selagi masih ada kesempatan sebelum terbuka aib dan ajal menjemput Anda. Jangan lupa terbukanya aib akan merubah kehidupan Anda yang semula tenang dan terhormat menjadi gelisah dan memalukan, apalagi jika sampai ajal terjadi sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, juga Maha Pengampun. Jadi apapun dosa kita kecuali syirik, jika kita mau mohon ampun secara sungguh-sungguh pastilah Allah mengampuni kita. Bagi yang belum menikah dan berzina jangan khawatir, Anda masih bisa mendapatkan kesempatan emas 1,2 dan 3. Jika Anda jawab, tidak, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah melindungi dan telah memberikan hati yang baik bagi Anda. Semoga Allah selalu memberi ketetapan iman bagi Anda. Berhati-hatilah bergaul dengan lawan jenis karena setan dan para pembantunya dengan berbagai cara akan selalu berusaha menjerumuskan kita untuk berbuat selingkuh zina. Hukum Al-Quran dan hadis Sahih Bukhari Muslim tentang selingkuh zina dalam Islam. Perbuatan mendekati zina dilarang, apalagi sampai zina sungguh sangat dilarang oleh Allah. Sesuai dengan firman Allah, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Qs. Al-Isra 32.
Bagi yang mengaku beragama Islam dan melakukan zina jika tahu hukuman Allah dan sesama muslim sangat berat, pasti akan menyesal seumur hidupnya dan berpikir ribuan kali untuk melakukan zina karena pezina yang sudah pernah menikah. Di Islam tidak ada hukuman lain kecuali dibunuh atau dirajam sampai mati. Beda bagi yang belum pernah menikah cukup dicambuk 100 kali tanpa belas kasihan. Memang Indonesia adalah negara yang mempunyai penganut Islam terbesar di dunia, 207 juta, 88% Islam, dan tidak menggunakan syariat Islam untuk memutuskan suatu perkara perzinaan. Tapi bagi Muslim yang takut hukuman Allah di akhirat akan jauh lebih berat daripada hukum di dunia, maka jika mampu pasti akan melaksanakan hukuman ini atau setidaknya bertobat nasuha untuk perbuatan ini. Saya hanya menyampaikan hal yang sebenarnya hukuman Allah bagi pezina. Coba perhatikan Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis Nabi SAW di bawah. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Qs. Al-Maidah 49. Ini adalah satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya, dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatinya. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Qs. An-Nur 1-2. Ayat tadi sangat jelas perintah Allah kepada masyarakat muslim dan pezina yang wajib melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan Allah jika tidak ingin ditimpakan musibah karena hal TSB dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari 3 hal, orang yang berzina padahal ia sudah menikah, membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hari Bukhari nomor 6878 dan Muslim 1676. Hadis ini sangat jelas mengatakan seorang yang berzina dan ia telah menikah halal dibunuh selain pembunuh dan muslim yang murtad. Ada seorang lelaki, yang sudah masuk Islam, datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengakui dirinya berbuat zina. Nabi berpaling darinya hingga lelaki tersebut mengaku sampai 4 kali. Kemudian beliau bertanya, apakah engkau gila? Ia menjawab, tidak. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah engkau pernah menikah? Ia menjawab, ya. Kemudian beliau memerintah agar lelaki tersebut dirajam di lapangan. Ketika batu dilemparkan kepadanya, ia pun lari. Ia dikejar dan terus dirajam hingga mati. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan hal yang baik tentangnya. Kemudian mensalatinya, hari. Bukhari no. 6820. Hadis ini juga jelas mengatakan bahwa pezina yang sudah menikah hukumannya adalah dirazam sampai mati. Apakah ancaman hukum Allah dalam Al-Quran dan diperjelas oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam belum cukup untuk menghentikan perselingkuhan dan melakukan zina? Jika tidak mau bertobat, lihat buktinya di kisah nyata 2 di halaman dalam blog ini. Berhati-hatilah jika sewaktu-waktu Allah tanpa diketahui saatnya, mungkin nanti, besok malam atau lusa, menyuruh malaikat Israel mencabut nyawa pezina sombong. Hanya satu permintaan orang yang telah mati kepada Allah saat dikubur yaitu minta dihidupkan kembali di dunia untuk bertobat atas segala dosa-dosanya karena ia tahu hukuman yang ditimpakan Allah kepadanya akan sangat berat dan tidak akan mampu dirinya bertahan tapi tetap saja hukuman diberikan tanpa tiada akhir dan berkesudahan. Tidak percaya? Simak ayat Al-Quran di bawah, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Qs. Al-Mu'minun 99-100. Demikianlah untuk dijadikan pengetahuan bagi orang yang beriman untuk tidak melakukan perbuatan selingkuh atau zina.